Episode ke-309. Pria berikat kepala bersulam itu melepaskan kekuatan sihirnya. Sesaat kemudian, jasad praktisi seni perempuan dari keluargamu berjatuhan dari langit. Anak kecil, ternyata kau memiliki angan-angan yang sama seperti kaisar manusia sebelumnya. Walau pedangnya hanya memotong lengan lawannya, energi pedang telah menembus seluruh tubuh dan menghancurkan roh primordialnya. Dengan tingkat penguasaan pedang yang luar biasa, ia bahkan tidak perlu melukai lawan secara langsung. Aura pedangnya saja sudah cukup untuk memusnahkan jiwa mereka. Mo Yingshu mengepalkan tangan erat. Kemarahan membara di dalam dirinya, tetapi ia memaksa diri untuk tetap tenang. Yang gugur adalah anggota keluarganya sendiri, namun menghadapi Bago yang begitu misterius, bertindak gegabah hanya akan membawa bencana. Pria itu memandang para kepala keluarga yang berkumpul. Di belakangnya berdiri pegunungan megah dan True Heaven Palace yang menjulang anggun. Kalian memilih memberontak demi True Heaven Palace, padahal kekuasaan istana itu kini berada di tanganku. Aku masih memberi kalian kesempatan. Mundurlah sekarang, penggal kepala kaisar manusia Qin, lalu serahkan kepadaku. Setelah itu, semua kesalahan kalian akan kuampuni. Qinmu merasakan jantungnya berdebar saat melihat beberapa kepala keluarga mulai bimbang. Aliansi Bumi Barat memang tidak dibangun atas dasar kesetiaan mutlak, melainkan kepentingan bersama. Walaupun sebagian besar pemimpin perempuan memiliki hubungan baik dengannya, bahkan beberapa di antaranya cukup dekat, mereka tetap menempatkan kepentingan keluarga di atas segalanya. Perasaan pribadi tidak akan mengalahkan pertimbangan mereka. Jika mereka memilih mundur, Qinmu tidak akan merasa terkejut. Tiba-tiba, Mo Yingshu menggoyangkan lonceng kecil di pergelangan tangannya hingga terdengar bunyi nyaring. Kalian boleh mundur, tetapi keluargamu tidak akan melakukannya. Keluargaku berutang pada keluarga Zhong. Jika utang itu tidak kubayar, hati nuraniku tidak akan pernah tenang. Hei Ye kemudian berkata dengan tenang, Yu Bochuan mati di kota bambu milikku. Cepat atau lambat keluarga Yu tetap akan menyalahkanku. Kalau begitu, lebih baik aku menjatuhkan mereka sekalian. Keluargaku juga tidak akan mundur. Liu Ruoyan sempat terdiam. Ia menatap Liu Zhanqing yang berada di peti mati kecil di sampingnya, lalu tersenyum lembut. Seperti kata Cult Master Ken, itu hanyalah tiruan dewa sejati. Tidak mustahil untuk membunuhnya. Lagi pula, aku sudah menerima permen Hawthorne dari adik Kir. Jadi sudah sewajarnya aku membantu keluarga Zhong. Senyumnya semakin lebar. Selain itu, siapa yang bisa menjamin keluarga Yu tidak akan membalas dendam setelah semua ini selesai? Jika mereka disingkirkan, ibu dan anak keluarga Zhong akan menguasai True Heaven Palace dan bergantung pada keluarga Liu. Keuntungan yang didapat jauh lebih besar daripada risikonya. Qinmu akhirnya merasa lega. Liu Zhanqing memang terlihat seperti gadis kecil, tetapi pikirannya licik bak rubah tua. Kata-katanya berhasil mengungkap kepentingan yang dipikirkan semua kepala keluarga. Setelah mendengar alasannya, keraguan mereka pun lenyap. Di antara semua pemimpin itu, mungkin hanya Mo Yingshu yang benar-benar membantu demi menebus rasa bersalahnya kepada keluarga Zhong. Yang lain tetap digerakkan oleh kepentingan masing-masing. Namun, bagi Qinmu, itu sudah lebih dari cukup. Pria berikat kepala bersulam itu tersenyum tipis. Manusia rela mati demi harta, sebagaimana burung mati demi makanan. Bahkan wanita-wanita sanggun kalian pun tidak luput dari keserakahan. Kalau begitu, biarlah aku mengantar kalian semua menuju kematian. Ia baru saja hendak berbalik ketika Hei Ye tersenyum. Karena Bago sudah datang, kau tak perlu pergi lagi. Seketika itu juga, batu-batu raksasa melesat dari belakangnya menuju sang pria. Pada saat yang sama, seluruh kepala keluarga bergerak serempak. Raksasa gunung milik Feng Kedi mengangkat pilar batu sebesar puncak gunung lalu mengayunkannya sebagai senjata. Luo Yinye menusukkan pedangnya. Ribuan pedang terbang mengikuti serangan itu bagai hujan cahaya. Mo Yingshu menjentikkan jari. Bersama Fu Yongxi, ia memanggil badai petir beracun yang menyapu ke arah musuh. Liu Ruoyan dan Liu Zhanqing membuka rantai peti mati emas mereka. Rantai hitam itu melesat seperti naga banjir, berusaha membelit Bago. Semua kepala keluarga menyerang tanpa memberi kesempatan sedikit pun.
Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencegah Bagu kembali ke belakang. Pasukannya, Kinmu mengangguk puas. Serangan yang bagus, namun pria itu tetap berjalan santai menuju Truehaven Palace. Kilatan pedang muncul di belakang punggungnya. Dalam sekejap, seluruh serangan dipatahkan. Formasi Heiyi terbelah. Pilar gunung terpotong menjadi dua. Badai racun terbelah oleh cahaya pedang, sedangkan rantai peti mati terpental hanya karena menyentuh ujung bilahnya. Ekspresi Kinmu menjadi serius. Teknik pedangnya benar-benar mengerikan. Dalam hal ilmu pedang, tak seorang pun di bumi barat mampu menandinginya. Penguasaan pedangnya telah mencapai tingkat yang bahkan para dewa pun sulit memprediksi. Ia segera berteriak, "Kier, aktifkan manik naga hijau." Zhang Kier segera mengangkat Green Dragon Bead. Cahaya hijau menyala terang, diiringi raungan naga yang mengguncang langit. Kemanapun cahaya itu menyapu, seluruh pegunungan berubah warna. Raksasa-raksasa gunung di sekitar Truehaven Palace mendadak membeku. Tanaman merambat tumbuh dengan cepat membelit tubuh mereka. Para murid Truehaven Palace yang berdiri di atas puncak gunung juga ikut terkena pengaruhnya. Tunas dan bunga bermekaran dari wajah mereka, membuat tubuh mereka perlahan berubah menjadi kayu. Bahkan pria berikat kepala bersulam itu ikut membeku. Tubuhnya mulai mengalami lignifikasi di bawah cahaya Green Dragon Bead. Kekuatan harta roh itu benar-benar melampaui dugaan. Saat itulah beberapa wanita keluar dari istana di atas lautan awan. Masing-masing mengangkat sebuah manik, pusaka. 3 harta roh lainnya melayang ke udara. Salah satunya memancarkan bayangan kura-kura hitam dan ular. Yang lain menampilkan harimau putih. Sementara yang terakhir dipenuhi kobaran api dengan burung vermilion di dalamnya. Ketiga harta roh itu memancarkan cahaya yang langsung berbenturan dengan Green Dragon Bead. Seekor naga hijau raksasa melesat keluar dari manik itu, melilit pegunungan dengan tubuhnya yang luar biasa besar. Sebagai balasan, harimau putih, kura-kura hitam, ular terbang, dan burung vermilion juga muncul dari 3 harta roh lainnya. Harimau putih mengaum di atas puncak gunung. Burung vermilion mengepakkan sayapnya dan menyebarkan lautan api. Kura-kura hitam mengangkat ombak raksasa hingga mengguncang langit. Ular terbang melesat di antara awan. 4 harta roh saling bertarung di udara. Perlahan-lahan, kekuatan Green Dragon Bead mulai ditekan. Lignifikasi pada tubuh pria itu pun menghilang. Ia tersenyum tipis, memasukkan kembali pedangnya ke sarung, lalu mundur memasuki Truehaven Palace. Habisi mereka. Perintah itu langsung dijalankan. Para wanita yang sempat berubah menjadi kayu kembali pulih. Raksasa-raksasa gunung bergerak lagi, mengangkat pedang batu raksasa untuk menyerang pasukan bumi barat. Heiyi segera mengaktifkan katapal raksasa. Manusia-manusia batu ditembakkan ke udara menuju raksasa gunung. Namun sebelum sempat mendarat, sebagian besar dihancurkan oleh senjata pusaka para raksasa hingga berubah menjadi debu. Meski begitu, masih banyak manusia batu yang berhasil mendarat dan memanjat tubuh para raksasa. Para murid Truehaven Palace segera menggunakan seni surgawi untuk mencabut roh manusia batu tersebut, sehingga mereka kembali menjadi tumpukan batu. Tak lama kemudian, hujan hijau beracun turun dari langit. Petir hijau menyambar tanpa henti. Itulah badai racun yang diciptakan para ahli racun dari keluarga Mu dan keluarga Fu. Namun para murid Truehaven Palace segera mengeluarkan gelang-gelang emas dan perak dalam jumlah besar. Gelang-gelang itu berputar di udara, menyerap hujan beracun dan sambaran petir, lalu menyalurkannya ke lereng gunung. Awan gelap berguncang hebat. Tornado raksasa turun dari langit. Wanita yang mengendalikan manik kura-kura hitam segera mengaktifkan pusakanya. Lautan air meluap ke angkasa, menelan awan hitam, petir, dan tornado sekaligus. Serang! Teriakan perang menggema. Ketapel-ketapel raksasa bergerak maju. Para prajurit perempuan melompat ke atas tubuh manusia batu dan ikut memasuki pertempuran. Raksasa-raksasa gunung dari kedua pihak saling bertabrakan. Puluhan ribu murid bertempur di atas punggung mereka. Sementara ribuan senjata roh memenuhi langit, tanaman merambat raksasa menjulur di antara pegunungan.
Para wanita dari keluarga Zai berlari di atas tanaman itu, menyerbu pasukan True Heaven Palace. Namun sebuah gunung berbentuk pagoda tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan banyak anggota keluarga Zai. Mereka yang selamat segera mengendalikan sungai-sungai raksasa yang melingkar seperti naga banjir. Air menghantam pegunungan, melawan air terjun yang diturunkan oleh True Heaven Palace. Dari sungai-sungai itu bangkit raksasa-raksasa air yang membawa pedang dan tombak es, lalu menerjang musuh tanpa ampun. Dalam sekejap, wilayah di depan True Heaven Palace berubah menjadi medan perang besar yang dipenuhi kobaran api, petir, racun, dan benturan harta roh. Pertempuran sengit antara para wanita terkuat bumi barat akhirnya benar-benar dimulai. Feti Dragon, lindungi Kier. Kinmu melompat ke salah satu batu terbang milik Heye. Kota bambu raksasa telah terpecah menjadi ribuan bongkahan batu yang melayang di langit, siap mengantarkannya memasuki pusat pertempuran.